Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, alangkah baiknya kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Tuhan telah menolong kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami dalam satu malam ini. Dan kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Itu berkat karunia-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan baru. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 50 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan mengenai Babel. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaran Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut, dewa Babel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan, Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesana mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan menggembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu penghukuman dan pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pasal ini kita boleh mendapati penghukuman bangsa Babel. Penghukuman ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia pada pasal yang ke-25, yang dimana piala murka Allah harus diminum oleh banyak bangsa secara bergilir, dan akhirnya giliran Babel tiba. Membuat penghukuman Babel akan mengalami persis seperti apa yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Kehancuran Babel secara total ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, dewa Bel malu dan terkejutnya Merodak, yaitu dewa nasional Babel. Jika dewa yang disanjung oleh suatu bangsa terkejut, ini menyatakan ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya untuk melindungi dan memelihara bangsa yang menyembah dirinya. Lalu yang kedua, bangsa Babel akan hancur dari penyerangan-penyerangan bangsa dari utara, sehingga membuat negerinya atau negeri Babel menjadi tempat yang tandus. Lalu yang ketiga, bangsa Israel dipulihkan dari perbudakan bangsa Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dapat melakukan semuanya itu? Tentu itu adalah Allah. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang mutlak untuk menghukum Babel karena dosa-dosa mereka. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, penghukuman itu bukan hanya untuk menegakkan keadilan dan kekudusan, namun juga untuk membawa bangsa Israel dan Yehuda kembali ke dalam relasi atau hubungan yang benar dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang boleh kita renungkan melalui penghukuman atas bangsa Babel maupun pemulihan bangsa Israel? Bapak Ibu terkasih, penghukuman atas Babel memperlihatkan sikap adilnya Allah. Dan meskipun Allah mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang mutlak, namun Allah tidak mempergunakannya secara sewenang-wenang atau secara suka-suka Allah. Tidak ada ketidakadilan dalam tindakan Allah. Allah bertindak adil. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Allah menghukum mereka yang melakukan sikap pemberontakan kepada Allah, dan juga mengampuni bagi mereka yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, jika kita tidak mengakui dosa kita dan berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita sendiri telah membohongi diri kita sendiri dan firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Maka kita tidak ada bedanya dengan bangsa Babel, bangsa pemberontak, bangsa yang bersuka cita di atas dosa, bangsa yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemerdekaan. Sehingga apa? Sehingga Allah menghukum mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan kita orang yang telah dimerdekakan Tuhan Yesus, maka kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan semestinya, dengan kebijaksanaan, bukan menyalahgunakan kemerdekaan dan tidak mempergunakannya secara sewenang-wenang. Kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah baik dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Firman-Mu yang berbicara tentang penghukuman dan pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau merdekakan, kami boleh mempergunakan kemerdekaan kami dengan semestinya. Dan Tuhan, ampuni kami yang orang yang tidak lupus dari dosa. Dan kiranya Tuhan melayakkan kehidupan kami, mengampuni kami. Dan Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penghibur dan penolong kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jadi berkat dan penguat buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Yahweh Salom.